Nama saya Fitria Pusparini. Hari ini saya akan mensimulasikan video tentang modul 5 kesejahteraan sosial sesi 13 pelayanan disabilitas langkah 6 pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di masyarakat. Ibu, sekarang kita bahas satu per satu dari tiap kelompok. Nih, kita bahas dari yang kelompok 1 dulu ya, Bu. Nih, ini ibu menjawab untuk yang tangan, kaki kaku dan kecil. Kemudian bila berbicara tidak jelas, hanya bisa berkomunikasi dengan keluarga dekat atau orang-orang di sekitarnya. Tidak bersekolah, kurang mendapat perhatian dari orang tua. Tidak diperbolehkan bermain dengan teman sebayanya, dikurung di kamar sendirian. Menurut ibu-ibu kelompok 1, katanya penyandang disabilitas ini perlu dilaporkannya kepada Pak RT. Setuju, Bu? Setuju. Setuju. Kemudian ke pendamping PKH. Setuju? Setuju ya. Kemudian ke sekolah, sana Bu. Gimana Bu? Ini kan ada keterangan tidak bersekolah. Nah, berarti perlu tidak Bu ke sekolah? Tidak ya, karena anaknya tidak bersekolah. Kemudian kalau ke dinas sosial bisa ya. Kemudian yang ke posyandu ini juga bisa untuk ditimbang berat badan, kemudian dicek kesehatan, dan perlu dilaporkan ke rehabilitasi berbasis masyarakat untuk penyandang disabilitas. Perlu tidak dilaporkan? Perlu. Ya, betul. Berarti yang kelompok 1 ini salah satu ya Bu, yang ini nih yang ke sekolah aja salahnya. Nah, sekarang kelompok 2 ini kelainan hidrosefalus ya Bu. Tadi siapa yang bahas kelompok 2? Cung? Nah, kelompok 2 ya. Hidrosefalus itu penyakit dengan kepala besar, kaki dan tangannya mengecil, sulit melihat ke kiri dan ke kanan secara langsung karena kepala susah dan atau tidak bisa digerakkan, tidak bisa melihat sama sekali serta tidak bisa bicara. Pada saat lahir normal, kecacatan ini baru ketahuan setelah beberapa bulan atau pada usia kira-kira 3 bulan ke atas dan belum memiliki akte kelahiran. Lalu baru 1 kali diperiksa ke rumah sakit karena kesulitan biaya. Nah, maka yang hidrosefalus ini perlu dilaporkan ke siapa? Ke pendamping PKH, betul? Betul ya. Nah, oleh pendamping PKH nanti bisa difasilitasi karena belum memiliki akte kelahiran. Nah, bisa dibantu difasilitasi untuk dibuatkan akte. Tapi jangan lupa Bu, ini ke Pak RT-nya masih kosong. Kalau mau bikin akte sebelum ke pendamping PKH harus kemana dulu? Ke Pak RT dulu ya Bu. Nah, ini jangan lupa nanti pakai tanda panah. Kemudian karena hidrosefalus ini penyakit bisa diperiksakan ke puskesmas, harus mendapat layanan dari puskesmas. Layanan dari dinas sosial berhak? Iya ya, perlu ya. Kemudian ke posyandu boleh? Boleh, harus ke posyandu dan juga bisa dibantu oleh kelurahan untuk kepengurusan akte kelahiran dan identitas dirinya. Juga tetap perlu ke rehabilitasi berbasis masyarakat untuk penyandang disabilitas karena hidrosefalus ini juga termasuk disabilitas berat ya Bu. Terakhir yang kelompok 3, kita perhatikan yang kelompok 3 ini paraplegia. Ibu baru dengar paraplegia? Nah, paraplegia itu adalah penyakit yang disebabkan karena kecelakaan atau jatuh, menyebabkan tulang punggungnya rusak dan mempengaruhi saraf-saraf anggota gerak.
Nah, jadi akibat jatuh pada saat masih kecil mengakibatkan anggota geraknya jadi kaku karena sarafnya rusak. Nah, ini hanya bisa berbaring saja, tidak bersih. Jadi tak ada yang mengurusnya, Bu, tidak ada yang mengurus. Kemudian jarang mandi, sering murung dan menangis. Kira-kira ini perlu mendapat layanan dari siapa saja? Ke pendamping PKH? Betul ya, bisa dilaporkan. Kemudian ke puskesmas? Ya. Kemudian ke dinas sosial? Betul. Ke posyandu? Bisa kalau masih kecil ya. Kemudian ke rehabilitasi berbasis masyarakat untuk penyandang disabilitas, ini juga betul. Tapi karena ini tidak bersih dan jarang mandi, berarti keluarganya tidak ada yang memperhatikan ya, Bu. Nah, ini juga penting dilaporkan ke Pak RT. Supaya apa? Supaya Pak RT-nya memberi himbauan kepada keluarganya untuk mengurus ya, Bu, supaya diurus jadi bersih, dimandikan gitu. Nah, setelah Ibu mengerjakan lembar kerja ini, nah selanjutnya berarti penyandang disabilitas ini tetap perlu mendapatkan pelayanan dari mana, Bu? Dari masyarakat ya, dari masyarakat sekitar. Kita juga perlu memperhatikan jika ada tetangga kita atau kerabat kita yang mengalami disabilitas ya, jangan malah dikucilkan. Nah, selanjutnya kita baca bersama, Bu, kesimpulan tentang pelayanan disabilitas berat di masyarakat melalui flip chart. Terlihat, Bu, flip chartnya? Lihat ya. Nah, baca bersama ya, Bu. Ya. Pelayanan disabilitas berat di masyarakat. 1. Memudahkan penyandang disabilitas dalam membuat akte kelahiran, KTP, BPJS Kesehatan. Yang kedua, memberikan informasi terkait dengan akte kelahiran ataupun KTP dari pihak RT RW atau kelurahan. Yang ketiga, memberi kemudahan penyandang disabilitas berat untuk menggunakan sarana prasarana umum di masyarakat. Apa aja prasarana umumnya? Masjid, musola, gereja yang dapat dilalui oleh difabel, ya, Bu. Parkir tempat umum khusus difabel. Pintu mudah dibuka, ditutup, dan dilalui oleh difabel. Terakhir, pembuatan ramp toilet khusus untuk difabel. Nah, yang keempat, memberi kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti kegiatan kemasyarakatan di lingkungan pentas seni, arisan, karang taruna, dan lain-lain. Kelima, memberikan informasi jika terdapat keluarga dan penyandang disabilitas memerlukan informasi rujukan di dinas sosial, lembaga masyarakat, dan puskesmas.